Sabda TV. Kemudian kita baca lagi ayat tentang ini, meninggalkan beramal setelah mengetahui. Nah, terutama yang wajib ini, perbuatan wajib. Surah Saf ayat 2, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Perhatikan, ya dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak mengamalkannya? Makanya Pak Om, jadi ustadz itu tidak mudah. Jangan dikira jadi ustadz enak. Jadi ulama itu jangan dikirakan mudah. Bukan enak. Lebih berat lagi. Karena ulama banyak ngomong. Ustadz banyak ngomong seperti sekarang ini kan banyak ngomong. Nah sekarang yang diomong itu diamalkan atau tidak? Seperti tadi rokok. Kalau seandainya saya ini perokok lalu saya mengatakan tentang rokok bahaya rokok. Nah itu kena ayat ini. Kena ayat itu. Tidak bisa. Kalau kita mau menyampaikan tentang kebaikan, sampaikan betul-betul kita mengamalkannya. Kalau tidak, tutup mulut dulu. Saya pernah baca beberapa kitab, ya lupa saya. Ada seorang datang kepada Syekh, tolong ajarkan tentang itqu raqabah, memerdekakan hamba. Apa katanya? Nanti kau datang lagi, jangan sekarang. Rupanya apa? Dia tidak mau berbicara tentang itqu raqabah kalau dia sendiri belum mengamalkannya. Coba Pak, sampai segitunya ulama kan? Iya, sampai segitunya. Masya Allah. Padahal sebetulnya nggak terlalu gitu juga. Selagi hukumnya bukan wajib, masih bisa disampaikan. Ya, ada pun mengamalkan yang bukan wajib, dia tergantung dia mampu atau tidak. Kan gitu kan? Nah, ini masalah wajib. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar si Allah bagi orang yang berbicara sesuatu yang dia tidak melakukannya. Dosa besar. Tidak main-main. Itu tadi surah apa? Surah As-Saf ayat 2 dan 3 Om. Kemudian kita lihat hadis lain. Ini ancaman ya. Apa kata Rasulullah SAW? Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ataitu laylata usriya bi'ala qawmin tuqradu shifahum bimaqaridi min nar. Apa kata Rasulullah? Saya datang di malam saya diisrakan. Saya datang kemana? Di waktu malam Isra Mi'raj. Rasulullah mendatangi suatu kaum. Di mana kaum itu bagaimana? Lidah mereka dipotong pakai apa? Pakai gunting dari api neraka. Masya Allah. Jadi saat itu Allah nampakkan. Di waktu Isra Mi'raj Allah nampakkan siksaan neraka kepada Nabi SAW. Nah, ada pemandangan suatu kaum Rasulullah melihat yang mana mereka menggunting lidah mereka sendiri. Mereka sendiri yang menggunting. Coba itu. Nggak bisa, nggak mau. Terpaksa apa? Bukan dikatakan terpaksa ya. Dia menggunting saja kerjanya. Harus menggunting. Itu Allah berikan balasan. Lalu Rasul bertanya, ya Rasulullah, man haula? Siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Khutaba'u min ummatika alladhina yaqulun ma la yaf'alun wa yaqra'una kitab Allah wa la ya'malun. Nah, maka berat itu adalah para penceramah, para khatib umatmu ya Muhammad, yang mereka berkata, menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu itu mereka tidak melakukannya. Dan mereka membaca ayat-ayat Allah sementara mereka tidak mengamalkannya. Nah, itu berat itu. Maka tadi saya sampaikan, jadi ustadz itu berat Pak. Berat Pak jadi ustadz. Kalau itu kita tukar nasib aja Pak kita Pak. Berat. Ya itu tadi nggak disampaikan salah juga masalahnya. Ini persoalannya. Nggak disampaikan salah. Disampaikan kalau nggak diamalkan lebih salah lagi. Nah, makanya beban moral Pak. Ustadz tuh punya beban moral berat Pak. Beban moral. Ulama itu punya beban moral. Ya. Disitulah mau nggak mau mereka harus mengamalkan ilmu yang sudah didapati.